Terima kasih masih setia di Top Sports. Sporty People, kita lanjutkan lagi obrolan bersama dengan bintang tamu kita di episode kali ini, Bung UK atau Bung Yusuf Kurniawan. Tadi kita udah bahas U17, Liga. Sekarang aku mau kilas balik dulu deh, Bung UK, ke beberapa tahun terakhir. Bukan beberapa ya, mungkin belas bahkan puluh tahun. Dulu itu kan ada yang namanya Diklat. Yang akhirnya kita lihat juga hasilnya banyak sekali stok-stok pemain lokal, khususnya di sektor striker yang bisa dikatakan pada kurun waktu tersebut kita sama sekali tidak kekurangan. Bahkan saking banyaknya pilihan, persaingannya juga jadi begitu ketat. Tapi hal itu tidak dirasakan lagi nih sekarang gitu. Bahkan untuk sektor penyerang aja, untuk tim nasional kita masih harus kesulitan, masih harus mencari-cari naturalisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya sistem Diklat ini masih diberlakukan nggak sih, Bung? Karena yang awam mungkin juga bertanya-tanya nih. Masih ada ya. Kalau kita telusuri semua masih existing ya, masih ada ya. Kayak misalnya dulu ada Diklat Salatiga, sekarang melebur ke Semarang ya, jadi Diklat Jawa Tengah gitu ya. Di daerah lain juga ada Sumut, ada Aceh. Jadi ada beberapa belasan lah kalau tidak salah, itu mereka tetap masih terus berlangsung sistem pelatihan tertutup seperti itu ya. Hanya saja sekarang mereka jadi tidak terasa perannya karena sudah banyak sekali klub-klub di Liga 3, kemudian juga di Elite Pro Academy ya. Terus kemudian juga ada turnamen-turnamen swasta yang ini menggerus willingness orang tua untuk membawa anaknya ke Diklat. Apalagi sekarang mereka sudah bisa ambil jalan cepat kalau mereka bisa berkompetisi di level youth gitu ya, entah itu di Ascot, Askap gitu ya. Maka mereka bisa masuk ke Elite Pro Academy. Yang notabene itu adalah puncak dari keinginan orang untuk tampil di Liga 1. Itu yang akhirnya membuat seolah-olah Diklat ini tidak terlihat, tapi masih ada. Hanya saja memang mungkin kedepannya harus metodenya harus lebih baik lagi ya. Persoalannya di Diklat itu kenapa sekarang nggak banyak bermunculan? Karena memang mereka nggak punya kompetisi. Jadi mereka hanya kompetisinya itu setahun sekali, kejurnas antar mereka saja. Padahal mereka dilatih secara tertutup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 bahkan sampai SMA juga, tapi kompetisi mereka minim sekali. Yang terjadi malah mereka akhirnya ada kebutuhan dari klub, katakan disuratin ya, ingin memakai jasa mereka. Maka mereka bisa membantunya dengan cara bond istilahnya ya. Mengambil semuanya satu sekolah itu untuk memperkuat salah satu klub tersebut gitu. Ini kan jadinya fata morgana ya, fake ya, ada tapi nggak ada gitu ya. Tapi faktanya itulah yang terjadi sekarang di Diklat ya. Mereka kesulitan sekali mencari bibit-bibit unggul karena sebagian sudah tergerus ikut Elite Pro, ikut klub-klub di sekitarnya, dan juga tidak adanya keberlanjutan ketika mereka sudah ngumpul, mereka mau main di mana? Mau kemana setelahnya gitu. Itu. Tapi kan berarti kalau dibandingkan dengan dulu, kenapa sekarang kemudian bisa dikatakan tidak terlihat? Gapnya itu tetap ada gitu. Bagaimana dulu pemain-pemain yang bertalenta luar biasa, stoknya luar biasa banyak. Sekarang harusnya dengan klub-klub sudah mengadakan pencarian tersebut, ada Elite Pro juga, harusnya kita bisa ada di level yang sama, bahkan lebih baik dong. Berarti kendala mekanismenya apa yang sekiranya perlu diperbaiki gitu, Bung Yuke? Setuju ya. Kalau dulu tuh event internasionalnya sedikit, Concita. Jadi kita bisa tungguin paling SEA Games gitu kan ya. Atau AFF pun juga era-era sekarang kan. Iya, baru sekarang AFF itu ada usia 16, 19, 23 gitu ya. Beda dengan dulu. Jadi dulu tuh pemain-pemain itu bisa menunggu dan orang-orang daerah itu pengen masuk Diklat karena mereka tahu pasti PSSI ngambil source-nya dari situ. Sini, dan kompetisinya nggak banyak. Kalau sekarang kompetisinya banyak, kita nggak bisa nunggu pemain-pemain Diklat lulus sekolah baru bisa gabung timnas. Jadi ambil yang dari kompetisi yang eksis. Ada Suratin, ada EPA, dan juga sekarang ada kompetisi-kompetisi swasta kan yang juga jadi salah satu sumber dari tim nasional untuk pencarian bakat. Itu yang membedakan. Nah, kalau soal tadi pemain asing, sekarang lebih rumit lagi persoalannya, kenapa nggak ketemu-ketemu gitu ya. Karena sekarang pemain asing aja 5+1, Concita. Bayangin, itu kan menyulitkan potensi lokal, akses untuk pemain lokal bisa compete. Ruang mereka nggak diberikan, bagaimana mereka bisa show off gitu loh. Ini juga saya kira menjadi problem ya. Satu sisi kita pengen industri biar menarik, biar cantik, tapi di sisi lain kita mengorbankan potensi pemain kita yang sebenarnya kalau mereka dikasih ruang, mereka bisa bersaing kok. 5+1 too much menurut saya. Balik lagi ke statement kita di awal perbincangan tadi ya, mungkin kalau untuk naturalisasi kita lihat dulu kebutuhannya apa nih, apakah memang untuk klub profesional di liga kasta tertinggi, kalau untuk junior sih baiknya nggak dilakukan dulu, karena itu tadi jadinya mempersempit ruang untuk talenta-talenta muda yang baru mau mengawali karirnya nih, belum menetas bahkan sudah diambil duluan untuk possibility bermain di tim seniornya gitu. Itu untuk pemain. Pelatih juga sepertinya mengalami krisis yang sama ya. Kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir hanya beberapa pelatih murni orang
orang Indonesia yang pada akhirnya bisa menempati kursi kepelatihan yang dipandang di Liga 1, di tim nasional. Apa kendalanya Bung Yuke? Apakah memang stok kita kurang yang berminat untuk jadi wasit? Oh, sebenarnya kalau stok pelatih banyak sekali Coach Cita, tapi kan untuk bisa ngelit di Liga 1 ya, liga tertinggi yang selalu menjadi sorotan publik itu memang terbatas karena ada kriteria lisensi dan lisensi yang dibolehkan untuk mimpin Liga 1 itu kan APRO. APRO kita cuma 21 orang Cita. Jadi bisa dibayangkan mereka bisa 3-4 existing di Liga 1 itu persentasenya udah tinggi. Mereka melawan dari pelatih-pelatih APRO dari seluruh dunia yang masuk ke sini gitu. Ya pasti kalah. Ya pasti kesempatan mereka untuk bisa show off juga sedikit ya. Di samping ya kita harus jujur juga, kadang-kadang naif juga ya, klub tim-tim besar kita juga kan melihatnya casingnya aja gitu, casingnya asing nih gitu kan, ambil-ambilnya nggak tahu bagaimana, apakah cocok apa enggak, kemudian bisa bersaing atau enggak, lihat dari casing, lihat dari CV-nya, ternyata 3-4 game dipecat juga gitu misalnya. Kita lihat pelatih lokal kita sebenarnya kan juga kayak Aji Santoso, ini kita bisa bersaing kok. Kemudian juga ada Widodo yang juga dua-duanya pernah di tim nasional. Kalau mereka diberi kesempatan dan pemilik klub bersabar ya, mereka bisa bersaing gitu. Persoalan tadi karena memang keterbatasan lisensi yang membuat kesempatan mereka menjadi sedikit tergerus, dan yang kedua mindset dari pemilik klub bahwa luar negeri itu selalu lebih hebat dari lokal. Itu yang menurut saya harus diluruskan gitu. Harus diakui sih emang iya. Bahkan gak sedikit juga yang baru beberapa pertandingan udah pulang. Karena kultur sepak bola kan sebenarnya beda ya di negaranya sama di Indonesia. Pada saat ketemu Indonesia belum tentu pola yang diterapkan cocok begitu. Betul. Tapi biasanya untuk lisensi sendiri menarik, tadi kan Bung Yuke bilang yang dibutuhkan adalah APRO. Yang kita ketahui dananya juga untuk bisa dapat lisensi tersebut nggak kecil, triple digit bahkan ya, sampai ratus. Ini biasanya ada bantuan kah untuk para pelatih yang memang mumpuni itu untuk bisa mencapai titel tersebut, lisensi tersebut, atau mereka harus merogoh cek sendiri? Nggak ada bantuan sih. Nggak ada bantuan, jadi memang pribadi. Jadi memang benar ya no wonder sedikit. Jadi mereka tuh kadang-kadang ya harus jual tanah, jual mobil, atau jual properti apa gitu untuk mereka bisa naik ke level APRO. Dan itu pun juga kalau lulus belum tentu mereka bisa diterima klub juga kan. Iya, jadi faktor gamblingnya tuh besar sekali. Makanya tadi kata Conchita betul banget, ini harus ada support, kontribusi dari pemerintah untuk bantu mereka. Jadi dibuatlah klasifikasi mana pelatih-pelatih yang misalnya kalau dibiayai ini akan bisa menjadi andalan Indonesia di masa datang. Itulah yang disupport supaya mereka juga ringan. Sekarang pun sebetulnya untuk lisensi yang paling bawah itu sudah ada supportingnya. Tapi supportingnya itu sifatnya hanya insidental aja. Kalau misalnya wali kotanya punya kepentingan politik ya dia support, dibiayain gitu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi gitu berarti supportnya. Gitu. Di atas sudah nggak ada lagi support. Jadi benar-benar kembali kepada keinginan si pelatih itu mau terus apa enggak. Kalau terus you harus keluar duit lebih banyak, ada risiko juga. Dengan begitu belum tentu you jadi pelatih juga gitu. Berarti mungkin bisa dipertimbangkan ya ke depannya nggak hanya memberikan bantuan kepada para pemain muda yang pengen bersinar, para pelatihnya juga nih entah dalam bentuk apapun harus. gitu. Saya kira pelatih itu prioritas ya. Apalagi kalau kita ingin memperbanyak pelatih level tinggi ya. Itu supportingnya justru di atas tuh. Ketika mereka misalnya kan setiap lisensi itu kan C, B, A gitu kan. Itu ada lulusan-lulusan terbaik. Lulusan-lulusan terbaik itulah yang harusnya diprioritaskan di support gitu. Harus negara yang berperan. Karena nggak bisa kalau swasta lagi gitu. Ini kan menyangkut individu kan. Nah itulah yang saya kira harus didorong ke depannya supaya kita punya banyak pelatih hebat. Karena pemain-pemain yang bagus, niscaya lahir dari pelatih yang hebat. Setuju. Dan ada statement yang menarik juga, kalau memang pelatih naturalisasi ini beberapa ada yang berhasil kemudian memberikan trofi untuk Indonesia, memberikan titel juara untuk Indonesia, percaya atau tidak, setuju atau tidak Bung Yuke kalau ada yang berpendapat bahwa justru pelatih Indonesia sama pelatih luar negeri atau naturalisasi yang memang bule gitu ya, semangat juangnya lebih tinggi pelatih Indonesia karena ada sense of belonging yang lebih begitu. Ya, saya melihat sih lebih ke unsur humanisnya ya. Walau memang ini kadang-kadang suka disalahgunakan juga oleh pemain-pemain kita ya. Dianggapnya karena sesama bangsa gitu ya, mereka akhirnya teloran gitu. Tapi ada sisi positifnya juga. Dengan begitu kalau pelatih lokal itu kan dia sudah memahami karakter, secara komunikasi juga mudah, nge-gripnya juga mudah. Tapi di sisi lain ini juga bisa disalahgunakan. Hal yang berbeda juga kalau pelatih asing itu kan faktor disiplinnya yang dihormati ya. Tapi kadang-kadang nggak humanis juga.
Jadi ada plus minusnya ya, balik ya. lagi. Tinggal bagaimana kalau kita bisa mengupayakan SDM yang ada di Indonesia dulu deh, daripada kita harus cari-cari belusukan keluar ya. Fokus dulu sama apa yang ada di sini. Kalau statusnya adalah dari pemain senior berubah jadi pelatih, karena ada juga yang berpendapat lebih baik pelatih itu mantan pemain supaya bisa ada kedekatan internal juga sama para pemainnya nanti. Dipandangnya juga lebih respect karena mereka tadinya pernah punya prestasi yang luar biasa. Setuju atau tidak, Bung? Idealnya begitu. Idealnya seperti itu. Bahkan ketua federasi pun juga harusnya jadi dari mantan legend ya, dari mantan pemain hebat ya. Kayak Michael Platini dulu pernah jadi presiden UEFA. Itu kan memang karir yang ideal sekali ya. Dia mengerti sepak bola, dia pernah mengalami menjadi pemain dan dia punya kecakapan dalam memimpin dan dia yang dihormati tentunya oleh stakeholdernya, itu sangat ideal sekali. Kalaupun tidak, ya tidak mengapa ya. Karena dari ini kan sepak bola ini kan keilmuannya kan ada sekolahnya. Nggak masalah, kayak Mourinho juga hebat juga kan. Dia bukan pemain hebat tapi dia bisa. Jadi idealnya memang seperti itu dari mantan pemain, tapi kalaupun tidak ya tidak mengapa. Pengennya sih supaya jenjang karir panjang ya. Setelah jadi pemain, jadi atlet, bisa jadi pelatih, jadi karirnya tidak terhenti hanya sampai di atlet senior begitu. Tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Berikutnya apalagi kita sebelum ditutup? Oh, perbandingan. Paling masuklah di kita untuk kita contek. Oh, oke. Development pemain dan pelatih. Oke. Lanjut? Oke. Kalau ditanya, Bung, sebaiknya Indonesia tuh mencontoh negara mana sih untuk struktur, mekanisme yang tepat dalam memajukan persepak bolaan? Karena kalau kita berkaca sama negara-negara yang udah maju banget, kayak misalnya contoh sepak bolanya ya kemarin lah juara Piala Dunia Argentina gitu kan, kayaknya kejauhan ya. Negara mana mungkin masih sama-sama teman di Asia juga yang udah benar banget strukturnya, organisasinya dan bisa nih kita implementasikan di negara kita sendiri? Jepang. Jepang. Karena Jepang itu padahal dulu mereka sempat belajar sama kita ya. Tapi mereka memang first learner ya. Cepat sekali belajarnya dan sekarang mereka menjadi semacam benchmark untuk negara-negara di Asia. Dan sekarang mereka nomor 1 di Asia. Dan kita kan juga belajar sekarang kan manggil instruktur wasit kan juga dari Jepang. Kenapa salahnya kita juga melihat metodologi pelatihan mereka seperti apa. Karena mereka saya lihat pembinaannya sangat luar biasa. Mereka pakai 2 jalur ya, jalur sekolah dan jalur klub. Ini berjalan beriringan. Jadi 2 potensi dari jalur sekolah dan dari jalur klub, mereka membentuk timnas yang banyak sekali, punya layer-layernya. Itu saya kira ideal dengan kita ya. Dari sisi kedekatan, anak-anaknya gitu ya. Kemudian juga klub-klubnya, itu kita lebih bisa kalau jalanin itu beriringan gitu. Tinggal bagaimana caranya supaya ini nggak jadi irisan aja. Dan apalagi Indonesia sebenarnya udah ada kerjasama dengan Jepang juga ya di sektor sepak bola. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan pembuka, banyak-banyak kita contek hal-hal yang positifnya. Baiklah, terima kasih. Hubungan akademis sama main bola tuh, sepak bola, kita ngomongin Jepangnya tadi. Oke. Nah, ngebahas dari Jepang tadi kan berarti ada 2 jalur nih kalau kata Bung Yuki. Ada dari jalur sekolah, ada juga dari jalur klub. Sebenarnya tapi untuk seorang anak atau murid yang berprestasi, yang otaknya encer, itu ada kesinambungan nggak sih sama pola bermain mereka di lapangan kalau kemudian mereka memutuskan ingin menjadi seorang pesepak bola? Iya, faktanya di kita tuh nggak bisa seiring sejalan ya, faktanya itu. Tapi kalau ada misalnya pemain-pemain yang akademisnya hebat, pasti dia akan mempengaruhi cara bermainnya, skillnya, karena dia punya intelijensi yang baik ya. Tapi faktanya di kita sangat sulit sekali. Makanya itu saya kira kalau kita sudah menemukan talent-talent yang sangat punya potensi di sepak bola, maka akademisnya harus disiasati. Jangan sampai mereka ketinggalan. Tapi kalau bareng-bareng sama-sama hebat, saya kira agak susah. Karena faktanya memang pemain-pemain kita lebih motoriknya lebih dominan dibanding intelijensinya gitu. Jadi kalau mereka punya kelebihan di sepak bolanya, tinggal sekolahnya ngikuti. Jangan dibalik ya, kalau dibalik pasti akan susah. Nggak ketemu, karena sekarang sekolah pulang sore. Concita, kapan mereka latihan bolanya? Kapan mereka olahraganya? Kalau mau serius, jangan sepak bola ekskulnya gitu ya. Mau tidak mau memang harus cari sekolah yang bisa berkompromi atau seperti sistemnya di klub dulu ya. Jadi memang ada porsi latihan yang seimbang dengan porsi belajar. Tidak dominan lebih salah satunya. Iya, betul. Oke, ya mudah-mudahan ya ini bisa membuka jalur untuk Indonesia dengan kerjasama dengan Jepang, terus menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 juga, karena pasti harapan para pecinta sepak bola bagi negara kita masih sangat tinggi. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia bisa ikut maju seperti negara-negara Asia lainnya yang tadi sudah di-note juga oleh Bung Yuke. Amin. Terima kasih banyak Bung Yuke, ngobrol-ngobrolnya hari ini menarik sekali. Kalau misalnya nih Sporty People masih punya pertanyaan-pertanyaan, boleh banget langsung aja nanti di komen di Instagram kita, siapa tahu bisa dititip tanya ke bintang tamu selanjutnya. Tapi nggak kerasa, udah waktunya aku Concita Caroline pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Kita akan
akan ketemu lagi tentunya cuma di Top Sport only on iNews TV. Bye.